Shalom jemaat Tuhan, dalam pembahasan kita dari kitab Wahyu ini, kita masuk ke dalam Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan menjabarkan firman, dan tolong setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 5. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Mari kita baca yang hijau ini. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Lalu kita lihat ayat 10-14. "Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Mari kita baca sama-sama yang biru ini. "Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu pun jatuh tersungkur dan menyembah. So sekalian, demikianlah pasal yang kelima. So sekalian, kalau kita baca Wahyu pasal yang keempat, pasal itu menuliskan pernyataan diri Allah yang dikelilingi oleh gereja dan ciptaannya. Ya, diri Allah yang dikelilingi oleh gereja dan ciptaannya. Itu pasal 4. Pasal 5 yang barusan kita baca berbicara tentang pernyataan diri Kristus yang dimuliakan. Bukan lagi Kristus yang dihinakan dan disalibkan, tapi Kristus yang dimuliakan. Ayat 1 dikatakan, "Maka aku," yaitu Yohanes, "melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya." Gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Maksudnya apa? Gulungan kitab Wahyu itu terbuat dari bahan papirus yang panjangnya bisa mencapai 4,5 meter. Nah, bahan dasar papirus itu adalah cairan dari batang pohon
semacam alang-alang yang tumbuh di delta Sungai Nil, Mesir. Kalau saudara lihat gambar ini, ya, semacam alang-alang. Nah, inilah contoh papirus yang sudah ditulisi, ya. Ini alang-alang bahan dasar papirus ini. Ya. Oke. Nah, alang-alang ini tingginya bisa 5 meter. Ya, 2 meter daripadanya berada di bawah permukaan air. 3 meter di atas permukaan air, 2 meter di bawah permukaan air. Tebal batangnya bisa sebesar pergelangan tangan orang. Ya, cukup besar. Ya. Gulungan itu berada di tangan Allah. Gulungan kitab itu ditulisi sebelah dalam dan luarnya. Papirus yang pada waktu itu mahal harganya. Ya, memang papirus itu pada waktu itu mahal harganya. Sehingga apabila yang harus ditulis itu banyak, ya banyak kontennya isinya, maka orang itu harus menulis di bagian dalam dan bagian luarnya. Dalam dan luar ditulis. Demikian pula nubuat yang akan disampaikan Allah adalah banyak sekali jumlahnya, sehingga harus ditulis bagian dalam dan luar papirus itu. Ya, gulungan kitab itu dimeterai atau disegel dengan 7 meterai seperti contoh ini, ya, 7 meterai, the sealed scroll, 7 meterai. Biasanya setelah sebuah gulungan selesai ditulis, maka akan diikat dengan benang, lalu pada simpul-simpul dari benang itu akan diberikan meterai. Seperti saudara lihat dalam gambar. Dokumen yang diberi 7 meterai biasanya adalah surat wasiat. Surat wasiat itu 7 meterai. Ya. Ya, di bawah hukum Romawi dibutuhkan 7 saksi untuk memeterai surat wasiat itu. 7 saksi, 7 meterai, 7 saksi. Sehingga surat bermeterai itu baru bisa dibuka dengan kehadiran ke-7 saksi atau orang yang diwakilinya secara legal, secara hukum. 7 saksi atau orang yang diwakilinya. Ya, ayat 2-4 dikatakan gulungan kitab itu berisikan hal-hal yang akan terjadi di dunia ini dan terjadi intervensi ilahi dalam sejarah dunia ini. Ada intervensi ilahi dalam sejarah dunia ini. Ayat 2 dikatakan, siapa layak memecahkan segel-segel ini, yaitu meterai itu, dan membuka gulungan kitab ini? Itu pertanyaannya. Tidak seorang atau suatu ciptaan pun yang layak dan dapat mengetahui rahasia-rahasia ilahi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mewahyukan atau menyatakan kehendak Allah. Enggak ada seorang pun. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Karena enggak ada seorang pun yang layak, maka Tuhan memberikan jalan keluarnya. Apa itu jalan keluarnya? Dikatakan singa dari Yehuda, the Lion of Judah, yang telah menang itu. Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. The Lion of Judah, ya Yesus Kristus, ya, itu sebutan, disebut sebagai the Lion of Judah, singa dari Yehuda. Ya. Ayat 5 dikatakan singa dari suku Yehuda, tunas Daud dikatakan. Singa adalah raja atas segala binatang. Ya, kita kenal itu. Simbol dari pemenang. Tuhan Yesus adalah raja segala raja. Ya. Ya, istilah ini dikutip dari ucapan berkat dari Yakub terhadap suku Yehuda. Ya, lihat Kejadian 49 ayat 9 dan 10. Yehuda adalah seperti anak singa
Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dikatakan. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapakah itu? Ya, Sang Mesias, Yesus Kristus itu. Nah, tunas Daud disebutkan dalam Yesaya 11 ayat 1. Ya, dikatakan keturunan Raja Daud dalam terjemahan sehari-hari ya. Keturunan Raja Daud, tunas Daud tuh seperti pohon yang sudah ditebang, tapi sebagaimana dari tunggul tumbuh tunas baru. Sudah lihat contoh gambarnya itu. Dari tunggul itu muncul atau tumbuh tunas baru. Demikian pula dari keturunan Daud akan muncul seorang raja, bahkan bukan sekedar raja, raja segala raja. Itu dalam terjemahan sehari-hari ya. Raja, Tuhan Yesus adalah the King of Kings. Ya, Daud adalah seorang raja Israel yang besar sebelum perpecahan ya. Sebelum perpecahan menjadi bagian utara dan selatan. Sebelum perpecahan itu Daud adalah seorang raja Israel yang besar. Ya. Sebelum Salomo memerintah menggantikannya ya. Tunas Daud adalah gambaran Mesias bagi bangsa Yahudi. Ya, itulah tunas Daud adalah gambaran Mesias bagi bangsa Yahudi. Mesias digambarkan sebagai figur yang berkemenangan, seperti Raja Daud, figur yang berkemenangan. Mesias mampu mengungkapkan berbagai rahasia ilahi di dalam sejarah dunia ini. Ya, nggak ada orang lain, hanya Sang Mesias itu yang mampu mengungkapkan berbagai rahasia ilahi dalam sejarah dunia ini. Iya, ayat 6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, ini hanya gambaran supaya lebih memudahkan, supaya saudara bisa mudah membayangkannya. Ya, anak domba seperti telah disembelih. Saudara lihat di situ ada tanda merahnya situ. Lalu bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, itu seperti demikian. Tapi mungkin juga aslinya tidak seperti itu, tapi ini hanya menolong saudara untuk bisa memudahkannya, untuk menggambarkannya. Ya. Dalam kitab Wahyu, Yesus disebut sebagai domba. Jangan lupa ya, Yesus disebut sebagai domba yang disembelih. Domba yang mengangkut dosa umatnya, umat pilihannya. Ya. Ya, Yesus disebut sebagai domba sebanyak lebih dari 29 kali. Itu kitab Wahyu. Ya. Nah, sebutan anak domba yang tersembelih dalam sejarah umat Israel adalah lambang Sang Penebus, Redeemer, Sang Penebus. Lamb to the slaughter, domba yang siap untuk disembelih. Pada waktu Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Ya. Seperti pada saat mereka keluar dari Mesir, setiap keluarga Ibrani harus menyembelih seekor anak domba agar dapat melindungi anak sulung mereka dari pembunuhan malaikat maut. Lihat Keluaran 12. Itu merupakan tindakan simbolis juga. Ya. Di setiap ambang pintu rumah, jikalau ada darah anak domba yang diborehkan di situ, maka malaikat maut tidak memasuki rumah orang itu dan anak sulungnya akan selamat. Ya, demikian juga itu adalah simbol daripada darah anak domba Allah, darah Yesus yang menyelamatkan
setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Ya. Mesias yang menderita seperti anak domba yang keluh, yang gak berteriak. Ya, seperti anak domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian. Yesus kalau kita melihat peristiwa beliau dihakimi, diadili, ya, walaupun dengan pengadilan yang sangat tidak adil, ya, tapi Yesus dia tenang, dia diam seperti anak domba yang keluh, ya. Karena apa? Karena dia tahu dia lakukan itu untuk menjadi tebusan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Puji Tuhan. Ya, Yesaya 53 ayat 7 dikatakan, ia diperlakukan yang kejam, tapi menanggungnya dengan sabar. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, atau induk domba yang dicukur bulunya. Itu dalam terjemahan sehari-hari Yesaya 53:7. Like a lamb led to the slaughter. Ya, tempat pembantaian. Iya. Ayat 6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya, gambarnya lebih jelas ya, seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pada satu pihak, ia mempunyai tanda seperti habis disembelih, yaitu anak domba itu, ya, anak domba Allah itu. Ya. Pada lain pihak, ia mempunyai 7 tanduk. 7 tanduk. Ini makna simbolis lagi, ya. Terus karena angka 7 itu lambang kesempurnaan. Lambang kesempurnaan. Tanduk adalah lambang kekuatan dan kekuasaan. Lihat Ulangan 33:17 ya. Atau lambang kehormatan. Lihat Mazmur 89 ayat 17. Ya, tanduk itu lambang kekuatan, kekuasaan dan kehormatan. Yesus harus berkorban, pikul salib dahulu, barulah diberikan kemuliaan. Ini penting sekali. Pikul salib dahulu, barulah diberi kemuliaan. Salib, setelah itu kemuliaan. Nah, ini bagus nih. Seorang William Barclay menuliskan dalam kitab tafsirannya dikatakan, no cross, no crown. Kalau nggak mau pikul salib, jangan harapkan mahkota. Prinsip ini nggak terjadi pada semua umat Tuhan. No cross, no crown. Kalau kita tidak rela pikul salib, salib di sini tidak mesti satu benda terbuat dari kayu, ya. Tapi salib di sini mempunyai arti tantangan, kesulitan, ya, cemooh, aniaya mungkin, ya. Yang dikarenakan kita mengenal dan hidup mengiringi Yesus, hanya kita dibenci oleh lingkungan kita, sehingga kita harus pikul salib dalam tanda kutip, yaitu kita dicemooh, dianiaya, dipersulit, ya. Tetapi siapa yang rela pikul salib, Tuhan sudah siapkan mahkota. No cross, no crown. Gak ada salib, gak ada mahkota. Ini penting sekali, ya. Ingat, dalam Kejadian 1 dikatakan ketika Allah menciptakan alam semesta ini, selalu berkali-kali disebutkan, jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Apa yang menarik di sini? Lihat, petang dulu, baru pagi. Gelap dulu, baru terang. Jadilah petang, jadilah pagi. Itu berulang-ulang dalam Kejadian 1 itu. Gelap atau tantangan dahulu, barulah datang terang atau kemuliaan. Ini penting sekali. Jadilah petang, jadilah pagi. Maksudnya gelap atau tantangan dahulu, barulah terang dan kemuliaan itu akan datang.
Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus jadi harus pikul salib dulu. Disalibkan untuk menanggung umat yang berdosa. 3 hari kemudian dia bangkit dan tidak mati lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, domba itu punya 7 mata, yakni ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini bukan berarti bahwa ada 7 roh Allah, bukan. Bukan berarti bahwa ada 7 roh Allah. Ya roh Allah cuma 1. Tapi maksudnya 7 mata apa di sini? Mata adalah simbol dari pengetahuan. Sedangkan angka 7 itu lambang kesempurnaan. Maksudnya pengetahuan Allah itu sempurna. 7 mata di sini berarti sang anak domba Allah tahu persis kondisi dunia ini. Karena apa? Karena beliau itu maha tahu. Sang anak domba Allah itu Yesus itu tahu persis kondisi dunia ini. Karena dia maha tahu. Omniscience. 7 mata yakni ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Segala kejadian yang ada di bumi ini tidak akan luput dari pengetahuan beliau. Sang anak domba tahu persis apa yang sedang terjadi di bumi. Itu lihat Zakaria 4 ayat 10b. Dikatakan yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Yang menjelajah seluruh bumi. Tuhan maha tahu. Gak ada yang bisa disembunyikan dari pengetahuannya. Tiada seorang pun yang dapat lari dari pengetahuan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pasal 5, Wahyu 5 ayat 7-9 dikatakan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Itulah Wahyu 5 ayat 7-9. Kalau sekalian kita masuk ke dalam bagian Wahyu 5 ayat 7-9 ini, yaitu saya berikan subtopik ada musik di gereja. Ada musik di surga maksud saya. Ayat 8 dikatakan ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Ada pujian bagi Tuhan dari keempat makhluk. Ya, kita jangan lupa ya, keempat makhluk seperti dalam pasal sebelumnya, di situ makhluk pertama adalah singa, berbentuk singa. Maksudnya mempunyai arti yang paling mulia. Ya. Makhluk kedua adalah lembu. Itu makna simbolisnya adalah yang paling kuat. Ya, lihat lagi Wahyu pasal 4 ya. Lalu yang ketiga, makhluk ketiga adalah burung nazar, yaitu yang tercepat dan tertinggi terbangnya. Dan makhluk terakhir adalah manusia. Itu makhluk yang paling berhikmat. Jadi keempat makhluk itu menyimbolkan atau mewakili akan yang paling mulia, yang paling kuat, yang paling cepat dan tertinggi terbangnya, dan yang paling berhikmat. Itulah makna simbolis daripada keempat makhluk itu. Ke-24 tua-tua itu, jangan lupa itu adalah wakil dari semua umat Tuhan dalam PL dan PB. 12 suku dan 12 rasul. Ya, wakil dari semua umat Tuhan dalam PL dan PB. Mereka memuji sang anak domba Allah.
Ya, umat Tuhan dalam PL dan PB memuji Sang Anak Domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Para malaikat memuji Sang Anak Domba Allah. Semua ciptaan Tuhan yang lainnya memuji Sang Anak Domba Allah. Ya, memuji semua ciptaan Tuhan lainnya. Hati-hati dengan orang-orang tertentu yang terlalu nekat menghujat Yesus. Mereka sungguh-sungguh belum kenal siapa itu Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Suatu hal yang penting. Karena itu hati-hati dengan orang-orang tertentu yang terlalu nekat menghujat Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dan kita sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan harus memuji Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, ayat ke-8 dikatakan, ke-24 tua-tua itu memegang harpa atau kecapi. Ya. Kecapi adalah alat musik tradisional yang dipakai untuk menyanyikan mazmur. Lihat Mazmur 33 ayat 2. Mazmur 33 ayat 2 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bernyanyilah baginya dengan iringan musik. Yaitu gambar contoh kecapi yang dipakai pada waktu perjanjian lama itu. Ya. Mereka juga memegang cawan emas. Nah, sudah lihat dalam gambar itu, yang bagian bawah tengah-tengah itu, cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Ya, Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Di bait itu adalah doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus. Itu seperti kemenyan di hadapan Tuhan. Ya. Mazmur 141 ayat 2. Terimalah doaku sebagai persembahan dupa dan tanganku yang terentang sebagai korban malam. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Iya. Lalu kita lihat ayat 9 sampai 10. Nyanyian baru. Ya. Nyanyian selalu dipakai di bumi atau di surga. Nyanyian selalu dipakai di bumi atau di surga. Kita umat Tuhan yang masih di bumi, kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Waktu kita sudah diangkat oleh Tuhan, roh kita, tubuh kita binasa, ya roh kita di surga, roh kita juga memuji Tuhan. Ya. Nyanyian selalu dipakai di bumi atau di surga. Nyanyian punya banyak khasiat. Nah ini penting. Nyanyian itu punya banyak khasiat dan dipakai untuk mengekspresikan suasana hati seseorang. Ya. Lagu dapat dipakai untuk menggerakkan hati orang lain kepada suasana baru, kepada suasana haru. Ya. Semangat untuk berbuat jahat atau menghalangi berbuat jahat, ini penting. Ya. Ada orang mau berbuat jahat didorong dengan nyanyian yang jahat juga ya. Tapi kalau orang berbuat baik, mau berbuat baik diinspirasi oleh nyanyian yang lagunya, yang liriknya, lirik yang baik juga. Ya. Nyanyian juga mendorong seseorang untuk cepat bertindak atau kalau sudah capek, ya santailah, tenanglah, ya dengan nyanyian yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, nyanyian itu luar biasa dampaknya. Ya. Lagu juga dapat dipakai untuk menolong seseorang untuk menghafal. Nah itu, kalau seorang mau menghafal nama-nama kitab, ya, misal saja kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Kita bisa menghafal ke-27 kitab Perjanjian Baru dengan lebih mudah dengan memakai nyanyian. Ya, juga kitab-kitab Perjanjian Lama sudah ada orang yang membuat nyanyiannya sehingga orang lebih mudah menghafalkannya daripada nggak pakai nyanyian. Ya. Lagu, nah ini penting. Lagu juga dipakai untuk mengecap kekekalan.
Kita waktu kita ada di dunia, kalau kita mau mengecap ya kekekalan itu pakailah lagu. Contohnya bagaimana? Ya ini ya. Ada lagu doksologi yang dipakai oleh gereja-gereja ya, sebagian gereja ya. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, Roh Kudus mulialah, berkuasa dan berkasihan. Amin. Oh, kok dibikin lagu tuh jadi indah sekali. Tapi coba kalau kita mengucapkannya dengan tanpa lagu. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, Roh Kudus mulialah, berkuasa dan berkasihan. Amin. Tanpa nada kita rasa membosankan toh. Tapi kalau diberikan nada, oh kita jadi gak rasa ternyata sudah 1 jam ya. Kita isi dengan puji-pujian, dengan nyanyian-nyanyian. Oh, dengan nyanyian kita, kalau kita menyanyi dengan baik, itu kita bisa mengecap kekekalan itu. Maka dari itu di surga ada puji-pujian, memuji Allah pencipta, penebus. Puji Tuhan. Makanya umat Tuhan, orang Kristen diberikan karunia oleh Tuhan, salah satunya membuat lagu-lagu yang indah-indah, yang jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya. Bahkan sebagian orang yang belum Kristen pun, kalau dengar lagu-lagu Kristen itu mereka menikmati. Ya. Oke. Nyanyian yang baru, kata baru di sini adalah kainos, artinya baru secara kualitas, secara mutu, baru secara kualitas. Itulah kainos. Sebelumnya belum ada. Ya. Yakni apa? Nyanyian tentang karya penebusan dari Tuhan Yesus. Nyanyian tentang karya penebusan. Ya. Karena Yesus rela berkorban dan akhirnya dan 3 hari kemudian bangkit. Oh, telah menghasilkan umatnya, umat Tuhan tuh menghasilkan begitu banyak lagu pujian. Seorang Fanny Crosby saja, kalau nggak salah dengar pernah menulis 9.000 lagu seorang Fanny Crosby saja. Belum Handel, belum Johann Sebastian Bach, dan begitu banyak umat Tuhan. Ya, itu karena apa? Karena karya penebusan Tuhan Yesus, karena kasih Yesus yang sudah dinyatakan di atas salib. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Yang bisa menyanyi lagu karya penebusan ini bukanlah para malaikat, tetapi umat Tuhan yang pernah mengalami penebusan darinya. Kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengalami karya penebusan dengan segala kasih yang kita terima dari Tuhan, kita ekspresikan. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, kita membuat lagu dengan sungguh-sungguh. Oh, hasilnya karya yang indah sekali. Isi nyanyian baru itu adalah kematian Yesus yang adalah pengorbanan bagi orang lain. Yesus rela mati di salib bukan karena salahnya sendiri, tapi rela berkorban bagi umat yang berdosa ini. Hanya ada satu kematian yang bukan karena dosa sendiri. Semua manusia berdosa sehingga upah dosa adalah maut, tapi hanya Yesus yang tidak berdosa tapi dibuat berdosa karena dia mau menanggung dosa umatnya. Ya, hanya ada satu kematian yang bukan karena dosa sendiri, tapi untuk menanggung dosa umatnya di dunia. Puji Tuhan. Kematiannya bukan karena malapetaka yang tidak bisa dihindari lagi, bukan karena dia udah kepepet, udah nggak bisa lari lagi, bukan. Tapi kematian yang memang direncanakannya. Memang Yesus datang ke dunia, lahir di dunia untuk mati bagi umatnya. Ya, kematian yang memang direncanakannya untuk menebus umatnya yang berdosa, bukan untuk menebus dosa. Ya. Dosa itu kotoran, itu sampah, nggak perlu ditebus.
tapi umatnya yang berdosa, manusia yang berdosa. Itu yang ditebus oleh Tuhan. Sedangkan dosa diapakan? Ya dosa dihapus, dosa dibuang. Ya. Puji Tuhan. Kematian Yesus menebus begitu banyak orang. Manusia dari segala suku, bahasa, negara, dan bangsa. Ya. Tidak hanya orang Israel, tapi semua dari manusia. Ada orang yang percaya Yesus dari Afrika, ada orang percaya Yesus dari Amerika, ada orang percaya Yesus dari Australia, dari Indonesia, dari berbagai macam suku, bahasa, negara, dan bangsa. Puji Tuhan. Keempat, klasifikasi itu biasanya dipakai untuk memisahkan sesama manusia. Tapi Yesus malah menyatukannya. Apa yang disatukan? Suku, bahasa, negara, dan bangsa. Puji Tuhan. Kematian Yesus berkhasiat menjadikan umatnya sebagai raja-raja. Maksudnya apa? Bukan anak raja ya. Tapi raja-raja. Dan sebagai imam-imam. Ya. Orang yang bisa menghadap Allah. Itulah imam. Dalam perjalanan lama, seorang imam adalah orang yang bisa menghadap Allah. Kita melalui jasa Tuhan Yesus, kita bisa menghadap Allah melalui jasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Dengan demikian kalian menjadi imam-imam yang hidup khusus untuk Allah dan yang melalui Yesus Kristus mempersembahkan kepada Allah korban rohani yang berkenan di hati Allah. Itu dalam terjemahan sehari-hari. 1 Petrus 2 ayat 5b. Ayat 2 ayat terakhir. Nyanyian para malaikat. Kemudian saya melihat lagi, saya mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta banyaknya. Mereka berdiri mengelilingi tahta dan keempat makhluk serta para pemimpin itu. Dan mereka menyanyi dengan suara yang kuat. Anak domba yang sudah disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ia layak dihormati, diagungkan, dan dipuji-puji. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Luar biasa. Ingatlah para malaikat menyanyi pada waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya. Makanya kalau orang merayakan Natal itu mengingat akan nyanyian malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu nyanyian malaikat waktu Yesus lahir. Para malaikat bersuka cita apabila ada satu jiwa yang diselamatkan. Itu dikatakan dalam Lukas 15. Satu jiwa diselamatkan, para malaikat bersuka cita, menyanyi, memuji Tuhan. Para malaikat memuji sang anak domba Allah. Sebab dia layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Luar biasa tuh. Ya, luar biasa. Ketujuh hal di atas biasanya dicari manusia. Manusia selalu cari kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ketujuh hal itu biasa dicari manusia. Namun itu semua, ketujuh hal itu milik dari Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Allah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kumpulan makhluk yang memuji Tuhan lebih diperluas, dikatakan semua makhluk yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya memuji Tuhan. Oh haleluya. Ayat ke-14 dikatakan, dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan
menyembah. Keempat makhluk itu yaitu singa yang paling mulia, supaya saudara ingat lagi ya. Lembu yang paling kuat, burung nasar yang tercepat dan tertinggi terbangnya, manusia yang makhluk yang paling berhikmat, tersungkur. Ingat ya, tersungkur, bukan geblak ke belakang. Ini fenomena yang penting sekali. Sebagian orang lupa bahwa keempat makhluk itu bukan geblak ke belakang, tapi tersungkur dan menyembah. Tersungkur berarti apa? Menyembah ke depan, bukan geblak ke belakang. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita semua umat tebusan Tuhan memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu yang setiap kita pasti pernah nyanyi lagu ini. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak Tuhan. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak Tuhan, layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Perempuan saja. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak Tuhan. Pria saja. Layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Bersama-sama angkat tangan kanan. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Segala sesuatu, segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Semuanya ada. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Pencipta kami,
Engkaulah yang luar biasa telah berkorban bagi kami. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa agar lebih banyak orang Indonesia yang percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat, agar lebih banyak orang-orang dari berbagai macam bangsa dan suku dan bahasa percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih dan terima kasih. Pakailah umatmu, pakailah gerejamu untuk menjadi saksi yang hidup bagi manusia di dunia ini. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.